Dalam suatu ruangan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sedang melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kabin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kabin sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada rapat hari ini, di mana pada hari ini kita harus mempersiapkan di antaranya untuk Tiba-tiba para peserta keluar dan menduga adanya kejadian gempa. Kadis mengetahui bahwa kejadian gempa tersebut berada di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Setelah itu, Ibu Kadis menelpon Kepala Puskesmas Kecamatan Cugenang. Halo, Assalamualaikum dok. Ya, Waalaikumsalam Ibu Kadis. Gimana Bu Kadis? Saya mau koordinasi dok, barusan terjadi gempa dok. Apakah terjadi di area puskesmas dokter dok? Iya, betul Bu Kadis. Barusan terjadi gempa. Di sini juga ya karyawan sama pasien pada panik semua, keadaan menjadi chaos Bu Kadis. Gimana Bu Kadis? Silakan Ibu, data-data mungkin yang bisa Ibu ambil untuk saat ini. Saya Siap. akan melaporkan kepada Bapak Bupati untuk berkoordinasi. Mungkin Ibu juga siapkan kepada Ibu untuk menyiapkan beberapa diantaranya untuk sasaran-sasaran yang akan kita selamatkan terlebih dahulu. Siap Bu Kadis. Terima kasih. Bapak Bupati memasuki pendopo untuk memimpin rapat komando. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala SKPD yang bisa hadir secara mendadak. Saya telepon baru saya untuk berkumpul dan dikumpulkan pada hari ini kita untuk membahas masalah bencana yang terjadi di kabupaten kita, yaitu di Kecamatan Cugenang. Tolong setiap SKPD semua harus bertindak cepat, ya. Begitu sekarang sudah terjadi nih. Kemudian juga semua SKPD sudah mendelegasikan anak buahnya atau stafnya untuk mengarah ke bencana. Nah, nanti saya mohon minta laporannya berapa area yang terdampak, berapa persen yang terdampak, berapa yang sangat terdampaknya sekali, ya. Kemudian juga berapa rumah yang memang terhanyutkan oleh gempa tersebut, kemudian berapa orang yang meninggal dunia, kemudian berapa orang yang memang harus dirawat di rumah sakit. Itu sifatnya untuk mendapatkan pertolongan, dan juga untuk dinas sosial mungkin sudah muncul, ya, untuk bantuan makanan yang secepatnya, ya. Kemudian untuk tenda segala macam sudah cukup. Untuk peralatan dinas sosial gimana? Ya. Berdasarkan laporan dari Tagana, titik pengungsi yang sekarang sudah ada itu ada 4. Pertama di Desa Cugenang, di Desa Benjot, kemudian di Karundampit, di Lapas Cianjur, sama di Cugenang Desa Sukabumi. Itu yang baru kami coba kumpulkan masyarakatnya di sana. Sementara ini seperti itu untuk tenda dan bahan makanan dan lainnya sedang meluncur ke area mereka. Terima kasih Bapak Bupati. Komando saya ambil alih. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, serta Ibu Kadindes, serta jajaran Forkopimda dan para undangan pada pagi hari ini. Agendanya pada hari ini bahwasannya kita akan membahas terkait masa tanggap darurat terkait dengan gempa yang terjadi di Cugenang. Adapun untuk gambaran berdasarkan data yang kami dapatkan di lapangan, bahwasannya banyak korban jiwa, kemudian yang mengungsi sebanyak 172 orang, dan tadi dari dinas sosial ada berapa titik? 4 ya Bu ya. Kemudian ada sekitar 2.000 orang dinyatakan hilang. Dan di sini juga terdapat kerusakan berupa dari sekolah, hunian, dan juga tempat ibadah. Sasaran kami di sini yang prioritas adalah kelompok rentan, termasuk balita, balita, dan ibu hamil serta lansia, untuk diprioritaskan dalam penanganan masalah bencana di Cugenang ini, ya. Tapi sebelum itu mungkin kita harus membahas juga terkait inventarisasi data, ya, untuk penanganan tanggap darurat ini. Mungkin untuk awal kita mulai dari dinas kesehatan, ya, sebagai kluster kesehatan. Silakan
silakan Ibu ya untuk laporannya disampaikan. Mohon izin Bapak Bupati, Ibu Sekda, serta Bapak Ibu sekalian yang terhormat dari Kapolres, Dandim, dan semua unsur OPD yang hadir pada rapat hari ini. Izin Bapak Bupati, dari laporan di lapangan kami mendapatkan berita bahwa adanya gempa bumi di Kecamatan Cugenang, di mana kami memiliki dua puskesmas, dan puskesmas pertama yang satu rusak berarti tidak dapat digunakan, dan satu puskesmas bagian belakang itu rusak dan di bagian depan bisa kami gunakan sebagai penampungan pasien untuk sementara. Untuk evakuasi ibu hamil, kelompok rentan dari ibu hamil, anak, bayi dan balita, kami sudah siapkan, kebetulan di sana sudah memiliki dari kami mempunyai klaster gizi untuk gerak cepat atau TGC. Mereka bertugas untuk melakukan koordinasi di lapangan hasil daripada screening untuk anak-anak yang selamat, ibu hamil dan balita serta kelompok lansia juga. Terima kasih Ibu Badinkes yang sudah merinci ya nanti kendala-kendala yang di lapangan terkait dengan penanganan darurat bencana ya di Cugenang ini. Mungkin untuk Diskominfo bagaimana persiapannya untuk penanganan bencana di sini ya? Saya berharap untuk publikasi informasi ini melalui satu pintu, apakah dari Diskominfo ataupun Humas Pemda Ibu, supaya tidak ada simpang siur nanti informasi-informasi di luar. Ya. Baik, selamat pagi semua. Saya dari Diskominfo. Izin melaporkan untuk saat ini semua akses jaringan sangat melemah ya Bu ya. Jadi kami untuk saat ini masih kesulitan untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Adapun yang akan kami lakukan terlebih dahulu adalah bekerjasama dengan BPBD untuk mendata pastinya jumlah korban sementara. Kemudian yang paling penting juga di sini dari PUPR terkait dengan fasilitas ya, jamban, kemudian sarana air bersih juga untuk di Cugenang ini bagaimana? Terima kasih untuk Bidang Komando, Bapak Bupati yang saya hormati. Mohon izin untuk menyampaikan informasi dari Dinas PUPR. Kami telah mendapat berita, walaupun secara lewat telepon kita koordinasi intern, namun secara umum dapat kami sampaikan bahwa PUPR itu concern tadi terhadap penyediaan air bersih, kemudian instalasi pengolahan air, kemudian bak sampah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atas kerjasama dan komitmennya ya, semuanya luar biasa ya untuk penanganan bencana di Cugenang ini. Kemudian mungkin yang terakhir ya dari Kapolda, ini karena sangat erat hubungannya dengan masalah anggaran. Bagaimana kesiapannya untuk menangani bencana di Cugenang ini? Pada intinya untuk langkah awal ini kami akan melakukan dulu mitigasi, kemudian koordinasi dengan beberapa SKPD, kemudian dengan nanti dari bagian anggaran juga nanti untuk anggaran yang seperti Bapak sudah kami siapkan memang ketika ada anggaran untuk kegawat darurat. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada doa dari Bapeda ya. Mungkin demikian Pak Sekda ya, Ibu Sekda sama Bapak Bupati ya terkait dengan laporan dari semua kepala-kepala OPD ya untuk penanganan bencana di Cugenang ini. Mungkin mohon arahannya dari Pak Sekda ya, melihat tadi dari kesiapan laporan dari beberapa kepala dinas. Silakan. Terima kasih kepada Ketua atau Bidang Sektor dalam darurat bencana ini. Ini saya instruksikan semua, nanti Pak Bu Sekda bisa memberikan surat atau edaran instruksi semuanya bahwa hari ini, mulai dari hari ini kita melakukan darurat bencana. Jadi semua darurat bencana untuk Bapeda juga nanti supaya bisa koordinasi dengan yang lainnya bahwa semua keuangan atau perjalanan dinas untuk 1 bulan ini ke depan atau setelah bencana ini selesai itu semua dialihkan ke darurat bencana ini. Nah nanti Bu Sekda akan menambahkan daripada apa yang akan saya sampaikan. Silakan Bu Sekda. Sebelumnya mungkin dari pihak kepolisian, Bapak Kapolres atau Bapak Dandim ada yang mau ditambahkan dulu, silakan. Izin Bupati, Pak Dandim, saya sampaikan dari instansi Polres bahwa saya tadi juga menerima laporan dari anak buah dari Polsek Cugenang bahwa memang banyak sekali korban yang berjatuhan. Mohon Pak Kapolres, mohon izin Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan kami dari pihak PNI. Sejak awal kejadian, Pak Bupati, kita sudah mengarahkan seluruh anak buah yang sedang bertugas untuk langsung terjun ke lapangan. Dan hal yang kita perintahkan pada pertama adalah supaya teman-teman di lapangan itu bisa
mengevakuasi terutama pada lansia, ibu hamil dan balita untuk dibawa ke tempat pengungsian yang lebih aman. Izin melaporkan Bu, kalau dari Satpol PP kami sudah menyiapkan armada yang memang sudah siap ya, sebelumnya di tahun kemarin sudah rutin dilakukan pelatihan bencana bagi para pamung praja, jadi sudah disiapkan para pamung praja yang sudah mengikuti pelatihan bencana, insya Allah mereka sudah siap untuk mengawal dan juga membantu ya, terutama di posko-posko yang akan ditegakkan atau dibuat di Kecamatan Cugenang ini. Dari Dinas Pendidikan, kami dari Dinas Pendidikan memang belum mendapatkan laporan yang akurat mengenai berapa jumlah sarana pendidikan yang rusak. Ada Pak, ada yang rusak rata sekitar 15 sekolah, tapi ini masih datanya masih belum valid ya. Saya sudah coba menghubungi Dinas Pendidikan Kecamatan dan guru-guru yang ada di sana, tetapi memang agak sulit ya karena jaringan komunikasinya kan agak terganggu ya. Bisa terus bikin juga sekolah darurat nanti biar Dinsos sama BNPB yang menyiapkan sekolah darurat. Ya, itu sudah direncanakan Pak, jadi memang akan koordinasi dengan Dinsos untuk minta beberapa tenda darurat untuk pendidikan darurat ya. Jadi minta nanti mungkin ada sekitar minimal 5 tenda darurat untuk pelaksanaan pendidikan darurat. Masih ada yang perlu dibahas? Iya, Ya, izin Pak Bupati, berdasarkan hasil laporan dari teman-teman kajian dari lapangan, kami mohon bantuan dari dan kepolisian untuk membuka jalan ke Kecamatan Cugenang karena akses menuju Kecamatan Cugenang yang melewati dekat Apabudi itu ternyata terjadi longsor. Kemudian banyak puing-puing rumah warga yang berjatuhan ke jalan sehingga akses jalan memang sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Terima kasih. Untuk relawan bisa nggak bisa bantu kan nanti relawan? Kalau memang kita kekurangan tenaga, kita bisa ajukan untuk relawan. Nanti koordinasi dengan BPPD, begitu ya. Koordinasikan, dicatat, dan dilaporkan ke saya setiap program. Dua hari sekali kita rapat ya untuk penanggulangan ini. Oke. Saya perwakilan dari PMI, di sini mungkin kami dari PMI akan menerjunkan anggota kami ke lapang, di mana ada 4 titik bencana tadi ya. Dan di sana nanti mungkin anggota kami akan membantu untuk evakuasi korban. Saya perwakilan dari Damkar. Mungkin dari saya untuk membantu nanti Ramil untuk pencarian korban. Nanti kami akan menerjunkan kendaraan atau alat pemadaman juga. Terus nanti sebagian saya akan bagi-bagi dulu karena titik bencananya tidak hanya satu, jadi saya membagikan dan sebagian anggota saya udah ada yang turun. Nanti kekurangannya saya minta ke kota kabupaten tetangga. Melaporkan bahwa kami telah mensiagakan 2 unit mobil. Mungkin yang satu untuk pelayanan KB itu untuk menghindari adanya knockout KB, terutama sasaran yang menggunakan KB pil dan suntik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SKPD yang sudah bisa hadir, juga dari Pusat Krisis Kesehatan. Ya, selamat pagi Bu. Ya, oke. Kita sekarang sedang memimpin koordinasi dengan para SKPD terkait dengan gempa bumi Kecamatan Cugenang ini. Kita lakukan persiapan untuk darurat bencana ini. Kita akan mengesahkan bahwa mulai hari ini Kabupaten Cianjur darurat bencana. Gitu. Nanti mohon bimbingan daripada Ibu Kapus ya, Kapus Krisis Kesehatan Kemenkes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak dan Ibu semua, sudah saya simak tadi di Zoom yang sejak tadi Ibu sudah berkoordinasi Zoom dengan Bapak-bapak semua. Saya melihat memang sudah banyak yang ada solusi ya untuk persiapan kita ke tempat bencana ya. Jadi nanti akan kami tambahkan dari Kemenkes satu rombongan tenaga yang didatangkan dari luar daerah yang kebetulan sudah berkoordinasi dengan kami yang akan langsung datang ke daerah bencana. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah ngobrol dengan pihak dari Pusat Krisis Kesehatan dari Kemenkes. Mungkin kita minta laporannya dari Ibu Ketua BMKG Pusat ya. Ya, terima kasih Pak Bupati. Berdasarkan data pusat gempa, memang saat ini tadi telah disebutkan berada pada skala 7,4 skala Richter.
dan dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang karena diprediksi masih akan terjadi gempa-gempa susulan berikutnya. Jadi diusahakan tidak berada di dalam rumah dan berada di tempat terbuka agar menghindari terjadinya gempa-gempa susulan yang besar. Mungkin itu saja Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Tetap jaga kondisi ya. Siap Bu Kapus, siap. Ya terima kasih Bu Kapus ya. Saya mohon bantuannya lagi nanti dari Bu Kapus terkait penanganan ini karena krisis ini mungkin sebagian daripada krisis kesehatan juga ya Bu ya. Banyak, mudah-mudahan secepatnya bencana ini akan segera berlalu dan dapat kita selesaikan. Terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat dan sehat, jangan lupa jaga kesehatan di kondisi bencana ini. Terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Saya reporter dari JEN akan mewawancarai Bapak Bupati Cianjur tentang gempa bumi ini, yaitu di Pendopo, Bupati Cianjur. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, gimana? Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Walaupun ada bencana ini kita tetap sehat, kita tetap bugar. Yang sakit tetap kita buat bugar. Oke, terima kasih Bapak. Untuk gempa bumi ini berapa skala liter Pak? Untuk saat ini menurut laporan dari BMKG bahwa Cugenang itu berada di 7,4 skala Richter. Kemudian juga yang terdampak itu ada 3 desa dari 1 kecamatan itu. Kemudian juga ada orang hilang sekitar 120 orang menurut laporan dari BNPB dan juga dari yang lainnya. Kebetulan kita tadi sudah rapat koordinasi dengan para SKPD untuk persiapan darurat bencana ini. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita telekonferensi lagi untuk perkembangan daripada bencana yang ada di Cianjur ini. Oke Bapak, untuk tindak lanjut selanjutnya yang terdekat ini apa Pak? Untuk terdekat itu kita buat lamun cek orang sudah mengisian dalam tengah gitu ya, mengisian dalam tengah supaya yang terdampak itu tidak kelaparan. Yang pertama, yang kedua nanti 1 minggu ke depan kita akan rencananya untuk pemulihan daripada kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Itu saja mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Oke, untuk wawancara dengan Bapak Bupati Cianjur sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya.